Pompei dan letusan Gunung Vesuvius sangat mengerikan dan ikonik. Semua korban dari bencana itu membatu hingga bisa kita lihat bagaimana detik-detik terakhir hidupnya sampai saat ini. Tapi ternyata ada orang-orang yang berhasil dan kesaksiannya mengerikan tapi juga melegenda. Gimana kisah lengkapnya? Yuk sini-sini bareng sama aku, Af dari Af Kisah, kita bahas bareng-bareng sejarah yang tragis ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang suka sama sejarah dan mitologi, subscribe dulu dong. Untuk yang udah subscribe, thank you ya. Sekarang kita mulai aja yuk kisahnya. Siapakah yang berhasil selamat dari bencana Pompei ini? Ada banyak, salah satunya Pliny the Younger. Gaius Plinius Caecilius Secundus atau disebut Pliny the Younger adalah seorang pengacara terkemuka, penulis, dan pengamat kehidupan sosial dan politik dalam sejarah Romawi kuno. Dia lahir pada tahun 61 Masehi dari keluarga kaya yang sangat dihormati. Sayangnya, ayahnya sudah meninggal dunia. Pada saat Gunung Vesuvius meletus, Pliny the Younger masih berusia hampir 18 tahun. Dia tinggal bersama ibunya dan keluarga pamannya yang terkemuka, Pliny the Elder. Mereka tinggal di sebuah villa di Misenum di seberang pelabuhan dari Pompei. Pompei adalah sebuah kota pelabuhan yang berbatasan dengan Teluk Napoli. Di dunia modern, situs Pompei berlokasi di kota Naples, Italia. Sebagai kota pelabuhan, saat itu Pompei adalah kota yang kaya dengan jumlah penduduk 6.400 sampai 300.000 jiwa. Karena Pompei adalah kota bisnis dengan pemandangan yang indah, banyak banget rumah-rumah mewah di sana, baik sebagai rumah singgah atau rumah utama para elit Romawi. Karena lokasinya dekat dengan Gunung Vesuvius yang aktif, gempa sering banget terjadi di kota ini. Terutama pada bulan Agustus 79 Masehi. Gempa terjadi sangat sering di Pompei. Mereka nggak tahu bahwa rentetan gempa itu bukanlah gempa biasa, karena sebentar lagi sebuah kejadian yang seperti mimpi buruk akan mengabadikan kengerian mereka selamanya. Pada pagi hari tanggal 24 Agustus 79 Masehi, Pliny the Younger melihat awan yang nggak biasa di atas Gunung Vesuvius. Yang dia nggak tahu ini adalah awal dari salah satu letusan gunung berapi yang paling dahsyat dalam sejarah. Pada siang hari, letusan dimulai dengan ledakan besar dan memuntahkan banyak material vulkanik tinggi ke langit. Pliny the Elder, seorang naturalis dan komandan angkatan laut, memutuskan untuk menyelidiki fenomena tersebut dari dekat dengan harapan bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam letusan dahsyat tersebut. Dia memimpin armada Romawi untuk menyeberang ke arah Pompei. Meskipun pamannya pergi, Pliny the Younger beserta ibunya tetap tinggal di villa. Dari jendela villa, ibu dan anak ini bisa melihat awan gelap, diikuti semburan batu yang semakin turun menghujam kota terdekat, Pompei dan Herculaneum. Meskipun villa tempat mereka berada terpisah dengan Teluk Napoli dari Pompei dan Herculaneum, tapi getarannya sangat terasa dan semakin hebat. Semua orang menjerit dan berusaha melarikan diri. Keadaan semakin parah karena debu-debu alus sudah mencemari udara di sekitarnya dan keadaan semakin gelap seperti malam. Dengan naluri bertahan hidupnya, Pliny the Younger, ibunya, dan para tetangganya berjalan melewati jalanan yang kacau. Mereka berjuang untuk bernafas dan melihat dalam kegelapan yang penuh sesak. Semua orang berusaha keluar dan lari ke tempat yang lebih tinggi. Pliny the Younger, ibunya, dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri ke tempat aman. Mereka benar-benar beruntung karena bisa tetap hidup dari bencana dahsyat itu. Tapi sayangnya, Pliny the Elder dan pasukannya nggak seberuntung itu. Mereka yang menyeberangi perairan memang berhasil mengangkat beberapa orang, tapi gerakan mereka nggak secepat awan debu. Jadinya, mereka tewas karena menghirup udara yang sangat beracun di atas perahu mereka. Pliny the Elder tidak kembali lagi. Pliny the Younger sekali lagi kehilangan sosok ayah pada pamannya. Dia berduka sangat lama, tapi beberapa tahun kemudian dia menuliskan 2 surat untuk sejarawan Tacitus.
Surat-surat itu menceritakan secara detail peristiwa ledakan Gunung Vesuvius dan saat-saat terakhir Pliny the Elder, pamannya yang tersayang. Catatan Pliny the Younger ini menjadi dokumen sejarah yang sangat berharga dan memberikan gambaran langsung tentang letusan Gunung Vesuvius. Deskripsinya tuh jelas banget, sehingga bisa membantu ilmuwan dan sejarawan mengumpulkan peristiwa-peristiwa pada hari ledakan. Di catatannya juga, dia menggambarkan perasaan kehilangan, kesedihan, dan bagaimana ia bisa bertahan. Saat ini, reruntuhan Pompei dan Herculaneum berdiri sebagai situs sejarah atas peristiwa yang sangat tragis. Sisa-sisa manusia yang ada di Pompei pun menggambarkan bagaimana penderitaan mereka, usaha menyelamatkan diri, dan saling melindungi siapapun yang mereka bisa lindungi dengan keterbatasan mereka. Gimana menurut kalian soal kisah kali ini? Komen di bawah ya. Jujur aku sedih sih pas baca cerita soal Pompei ini, apalagi baca komentar-komentar orang Indonesia. Karena mayoritas masyarakat ini cuma melihat mereka tuh sebagai bangsa yang dikutuk. Tapi aku berharap semoga kedepannya kita semua bisa melihat dengan lebih berempati dan lihat dari sisi lainnya juga. Sama mungkin sebenarnya ini jadi pengingat juga sih buat kita untuk belajar gimana melindungi diri pas lagi ada bencana kayak gempa, tsunami, dan lain-lain. Seperti biasa, di description box aku udah cantumin sumber-sumber yang aku dapat. Mau double check ya. Tapi kalau kalian mau tambahin, koreksi, atau mungkin ada yang pernah ke Pompei, boleh banget komen di bawah. Thank you for watching. Kalau kalian suka video ini, hayu di like, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Untuk yang udah support, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.